البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan baru. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala: wal mitsaqul ladzi akhadahu Allah ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. Di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah berkeyakinan bahwasanya mitsaq yang Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dari Adam dan anak keturunannya itu adalah hak. Dan mitsaq ikhwani fillah yarhamukallah secara lughah dari mitsaq dengan wazan mif'al, yang di sini wawu jatuh setelah huruf yang dikasrah, maka diubah menjadi ya, mitsaq. Jadi dari kata apa? Wasaqah. Asal madahnya wawu, sin dan qaf. Tapi wawu diubah menjadi ya karena pada wazan mif'al, mitsaq, wawu jatuh setelah kasrah. Yang mana lughawinya adalah hablun aw qaidun yashuddu bihil asira wad dabbah. Suatu tali yang digunakan untuk mengikat tawanan atau hewan-hewan. Jadi berarti apa? Suatu tali yang kuat untuk mengikat. Itu intinya. Dari makna lughawi ini ada hubungan dengan makna istilahi yang dimaksud dengan mitsaq secara syar'i adalah aqdun muakkadun bi yaminin wa ahdin, yaitu suatu ikatan, satu akad yang dikuatkan dengan sumpah dan janji. Nah, suatu akad atau ikatan yang dikuatkan dengan sumpah dan janji. Nah, hal yang dimaksud dengan mitsaq yang Allah ambil dari Adam dan anak keturunannya itu apa? Insyaallah akan kita baca di syarah Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Qala ta'ala wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Ayat ini ikhwani fillah merupakan ayat pokok tentang pembahasan mitsaq. Dan mitsaq yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah mitsaq azali, yang diambil pertama kali dari
Adam dan anak keturunannya. Di mana Allah katakan wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Tatkala Rabbmu mengambil dari anak keturunan Adam dari punggung-punggung mereka. Keturunan-keturunan mereka. Jadi semua Adam, semua anak keturunan Adam sampai hari kiamat semuanya dikeluarkan. Wa asyadahum ala anfusihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala persaksikan mereka atas diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna, maka mereka semua menjawab, iya, kami mempersaksikan. Jadi sebelum manusia ini tercipta di muka bumi ini, ikhwan, di sana ada mitsak pertama yang diambil dari Adam beserta seluruh anak keturunannya untuk mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna anha ghafilin. Inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat, sungguhnya kami dari mitsak ini lalai. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus para rasul dan diturunkan kitab-kitab untuk mengingatkan tentang mitsak yang awal tersebut. Sebab mitsak yang awal, ikhwan, tidak cukup untuk sebagai hujjah. Yukhbiruhu subhanahu annahu istakhraja dzurriyyata bani Adam min aslabihim syahidina ala anfusihim anna Allaha rabbuhum wa malikuhum wa annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala kabarkan di sini bahwasanya Allah keluarkan anak keturunan Adam dari tulang-tulang sulbi mereka. Ya, terus beruntutan sampai keturunan terakhir. Dalam keadaan mereka mempersaksikan atas diri mereka sendiri bahwasanya Allah adalah Rabb mereka dan penguasa mereka, serta bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Waqad waradat ahaditsu fi akhdhi dzurriyyati min sulbi Adam alaihi salam wa tamyizihim ila ashabil yamini wa ila ashabil shimal. Dan telah datang hadis-hadis tentang pengambilan anak keturunan dari tulang sulbi Adam serta pemisahan mereka menjadi dua kelompok, yaitu ashabul yamin yang selamat, yang akan menjadi penduduk surga, dan ashabus shimal yang akan celaka menjadi penduduk neraka. Wa fi ba'dihha al-ishhadu alaihim bi anna Allaha rabbuhum, dan pada sebagian hadis tersebut pengambilan persaksian atas mereka bahwasanya Allah adalah Rabb mereka. Sekarang kita perhatikan hadis-hadis tersebut terlebih dahulu dengan derajatnya masing-masing. Faminha, yang pertama, ma rawahul Imam Ahmad an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah akhadha al-mithaqa min dhahri Adam alaihi salam bi Na'man yaum Arafah. Baik. Pada perkataan yaum Arafah ini tashif yakni harusnya. Ya. Yakni Arafah. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsak dari punggung Adam alaihi salam di Na'man, yakni Arafah, yaitu Arafah. Jadi yang dimaksud dengan Na'man adalah Arafah.
Fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari tulang sulbinya semua anak keturunannya yang akan muncul kelak. Fa natharuha baina yadayhi, kemudian disebar ya di hadapannya. Jadi semuanya ada di hadapan Adam alaihi salam. Tsumma kallamahum qubula, kemudian Allah Subhanahu wa taala ajak bicara mereka secara langsung. Qala alastu bi rabbikum, Allah katakan, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala, mereka mengatakan iya. Syahidna ila qaulihi al-mubtilun. Sebagaimana dalam ayat sampai masih hikayat perkataan mereka, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Mereka menjawab, bala syahidna, ya kami mempersaksikan. Hadis ini ya kawan, rawahu Nasa'i. Rawahu Nasa'i ayadha selain Imam Ahmad. Wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wal Hakim fil Mustadrak wa qala sahihul isnad wa lam yukhrijah. Dan kalau kita perhatikan dalam riwayat ini disebutkan secara mausul. Akan tetapi ya kawan, riwayat-riwayat tersebut, riwayat Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarir, Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim, Al-Hakim, semuanya meriwayatkan secara marfu' kecuali Ibnu Abi Hatim. Dia meriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Dan ini yang rajih ikhwan, sebagaimana penegasan dari para imam bahwasanya rajih untuk hadis adalah mauquf. Sebagaimana dalam ahaditsul mu'allah. Ditegaskan oleh Ibnu Mandah, demikian pula Ibnu Katsir dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala bahwasanya hadis mauquf. Ini ilahnya. Cuman mauquf di sini memiliki hukum marfu', sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Walakin dzalik la ya'ni anna al-haditsa la yasihhu marfu'an. Wa dzalika li anna al-mauqufa fi hukmi ar-raf' fi hukmi al-marfu' li sababain. Dan tapi bukan maksudnya bahwasanya hadis tidak sahih secara marfu' dari sisi makna yang diinginkan, sehingga kita bisa menetapkan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dikarenakan mauquf di sini memiliki hukum marfu'. Jadi bedakan ikhwan, kita katakan mauquf karena yang rajih itu adalah perkataan siapa? Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat. Bukan langsung qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, tapi perkataan Ibnu Abbas. Cuman perkataan Ibnu Abbas ini dihukumi hukum marfu'. Kenapa? Karena dua sebab. Al-awwal annahu fi tafsiril Qur'an. Yang pertama dikarenakan itu dalam penafsiran Al-Qur'an. Dan tentunya Ibnu Abbas ketika menafsirkan Al-Qur'an tidak akan berani menafsirkan dari kepala beliau sendiri. Apalagi dalam hal-hal seperti ini. Perkara hari-hari yang gaib.
Atsani anna lahu syawahid marfu'ah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam an jam'in minas sahabah. Yang kedua, bahwasanya riwayat ini memiliki penguat-penguat yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sederetan para sahabat. Nah, hal ini sebagaimana pula ditegaskan oleh Abdul Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullah, bahwasanya memang mauquf tapi lahu hukmur rafa'. Berarti jelas ikhwan, Ibnu Abbas menegaskan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsak tersebut bina'man di Arafah. Lalu bagaimana? Nah, tentunya yang seperti ini kita tidak mempertanyakan bagaimananya. Nah, tidak perlu mempertanyakan bagaimana kok bisa Adam kemudian semua anak keturunannya disebar di hadapannya dan diambil persaksian oleh Allah. Nah, maka kita cukup beriman tentang hal tersebut. Adapun bagaimananya, kaifiyahnya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan kita tidak perlu bertanya tentangnya. Wa rawa al-Imam Ahmad aidan an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu su'ila an hadhihi al-ayah. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su'ila anha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bahwasanya dia ditanya tentang ayat ini, maka Umar mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya. Faqala, kemudian beliau menjawab, innallaha khalaqa Adam alaihi salam thumma masaha dhahrahu bi yamini fastakhraja minhu dzurriyyah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam, kemudian mengusap punggungnya dengan tangan kanannya, maka dikeluarkanlah darinya semua anak keturunannya. Lafaz ini berarti ada tambahan dan penetapan hal tersebut selain dari yang disebutkan hadits Ibnu Abbas tadi. Qala khalaqtu haula'i lil jannah wa bi'amali ahli al-jannati ya'malun. Kemudian Allah katakan, aku menciptakan mereka-mereka ini untuk surga, dan dengan amalan penduduk surga mereka akan melakukannya nanti. Tsumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dzurriyyah. Kemudian mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkanlah darinya anak keturunannya. Qala khalaqtu haula'i lin-nar wa bi'amali ahli an-nar ya'malun. Allah katakan, aku ciptakan mereka ini untuk masuk ke dalam neraka, dan dengan amalan penduduk neraka lah mereka akan melakukan. Faqala rajul, ya Rasulullah, fa fimal amal. Maka seorang laki-laki dari kalangan sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, terus untuk apa beramal kalau semuanya sudah ditetapkan demikian? Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla idza khalaqal 'abda lil jannah ista'malahu bi 'amali ahli al jannah hatta yamuta 'ala 'amalin min a'mali ahli al jannah fayudkhiluhu bihi al jannah. Wa idza khalaqal 'abda lin nari ista'malahu bi 'amali ahli an nar hatta yamuta 'ala 'amalin min a'mali ahli an-nari fayudkhilahu bihin nar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan hamba untuk masuk ke dalam surga, maka Allah akan jadikan dia beramal dengan amalan penduduk surga. Jadi dia akan apa? Diberi taufik bisa beramal dengan amalan penduduk surga, sampai mati di atas amalan-amalan penduduk surga. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga. Karena bila Allah ciptakan seorang hamba untuk neraka, maka Allah akan berikan taufik bisa beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, sampai mati di atas amalan penduduk neraka, kemudian dimasukkan ke dalamnya. Wal'iyadzubillah.
Makanya di sini jelas untuk apa amalan ya? Amalan itu merupakan tanda karena perkara ini perkara gaib dan kita yang diketahui ya diperintahkan untuk beramal. Nah, maka yang dituntut dari kita untuk menjaga amalan, untuk istiqamah di atas amalan saleh agar bisa mati di atasnya. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir wa Ibnu Hibban fi sahihih. Dan hadis ini ikhwan semuanya datang dari jalan Muslim bin Yasar Al-Juhani an Umar bin Khattab marfu'an. Ya. Dan Muslim bin Yasar ini lam yasma' min Umar. Bagaimana ditegaskan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Baik. Dan disebutkan bahwasanya antara Muslim bin Yasar dengan Umar itu ada seorang laki-laki yang majhul yang dijatuhkan, yang bernama Nu'aim bin Rabi'ah sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Abi Asim. Hanya saja penyebutan laki-laki tersebut yaitu Nu'aim bin Rabi'ah ini ditegaskan oleh Ibnu Abil Bar yang menambahkan Nu'aim bin Rabi'ah dalam sanad. Menurut beliau tidak bisa menjadi hujjah. Kenapa? Karena yang tidak menyebutkan itu lebih kuat hafalannya. Dan kalau toh demikian tetap beliau mengiklal bahwasanya kedua-duanya ghairu ma'rufin bihamlil ilmi. Mereka tidak dikenal sebagai apa? Sebagai pemikul ilmu, orang-orang yang mengemban ilmu. Cuman kesimpulan dari Ibnu Abdul Bar, walakin makna hadzal hadithi qad sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin katsiratin tsabitatin yatulu dzikruha. Akan tapi makna dari hadis ini telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi-sisi yang banyak yang akan panjang penyebutannya. Baik. Dan berdasarkan penguat-penguat yang ada, di antaranya hadis Ibnu Abbas tadi. Demikian pula hadis yang setelahnya, maka bisa dinaikkan menjadi hasan. Qala wa rawat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wabisan min nur. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala usap punggungnya. Kemudian jatuhlah dari punggung Adam itu semua keturunan yang Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan dari keturunan Adam sampai hari kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kedua mata setiap insan yang telah dikeluarkan tersebut wabisan min nur. Al-wabis Taib al-lam'an itu diberikan di antara kedua mata setiap orang tersebut ya, secercah cahaya. Adapun nasamah ya an-nafsu war ruh.
yaitu setiap jiwa dan ruh tersebut yang akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari anak keturunan Adam sampai hari kiamat semuanya dikumpulkan. Tsumma aradahum ala Adam, kemudian dihadapkan mereka semuanya kepada Adam. Faqala ay rabbi man haula? Qala haula'i dzurriyyatuk. Kemudian Adam bertanya, wahai Rabbku, siapa mereka ini? Qala, maka Allah jawab, haula'i dzurriyyatuk. Mereka itu adalah semua anak keturunanmu. Fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisa ma baina 'ainaihi. Nah, maka Adam melihat seorang laki-laki dari kalangan mereka kemudian mengagumkannya, yaitu cahaya yang ada di antara kedua matanya. Faqala ay rabbi man hadha? Adam mengatakan, wahai Rabbku, siapa ini? Qala hadha rajulun min akhiril umami min dzurriyyatika yuqalu lahu Daud. Maka Allah katakan ini adalah seorang laki-laki dari akhir umam. Jadi dari umat-umat akhir. Dari anak keturunanmu yang dinamakan Daud. Nah, dan Daud masuk dari nabi-nabi apa? Nabi-nabi Bani Israel. Nah, termasuk akhir-akhir itu. Karena telah berlalu sebelum itu masa yang sangat panjang. Maka dikatakan ini termasuk akhir umam, apalagi kita. Qala rabbi kam umruh? Wahai Rabbku, berapa umurnya yang telah engkau tetapkan? Qala sittuna sanah. Umurnya 60 tahun. Qala ay rabbi zidhu min umri 40 sanah. Wahai Rabbku, tambahkanlah umurnya dari umurku 40 tahun. Nah, berarti dikurangkan dari umur Adam 40 tahun diberikan kepada Daud. Dan yang demikian ini ya kita beriman. Nah, tidak kemudian mengatakan bagaimana dan bagaimana. Karena ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala falamma qada umru Adam jaa malakul maut. Kemudian tatkala telah selesai umur Adam, datanglah malakul maut. Qala awalam yabqa min umri 40 sana. Bukankah masih tersisa dari umurku 40 tahun kalau kamu sudah datang? Nah, ini maksud pengingkaran Adam. Ketika datang malakul maut, ingin mencabut nyawa Adam, padahal Adam telah diberitahu umurnya. Kemudian dia ingat, ya harusnya apa? 40 tahun lagi, tapi lupa kalau 40 tahun ini sudah diberikan kepada Daud. Qala awalam tu'tiha ibnaka Daud. Maka dijawab, bukankah engkau telah memberikan 40 tahun tersebut untuk anakmu Daud? Qala fajahadat dzurriyyatuhu wa nasiya Adam fanasiyat dzurriyyatuhu. Nah, maka Adam mengingkari, sehingga anak keturunan pun memiliki sifat mengingkari. Dan Adam lupa, maka anak-anak keturunannya pun memiliki sifat apa? Lupa. Wa khati'a Adam fa khati'at dzurriyyatuhu. Dan Adam melakukan kekeliruan, maka anak keturunan pun melakukan kekeliruan. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan suatu hal juga menetapkan sebab-sebabnya. Dan Allah Maha bijaksana. Nah, menetapkan sebab dan juga menetapkan akibat. Di sini ketika
Adam melakukan apa? Hal yang demikian, yaitu lupa atas 40 tahun yang diberikan kepada Daud, maka menjadi sebab juga adanya sifat lupa pada anak keturunannya. Demikian pula mengingkari sesuatu yang dulu pernah dilakukan dikarenakan tidak ingat. Ini juga terjadi pada anak keturunannya. Thumma qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih wa rawahu al-Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim wa lam yukhrijah. Dan hadis akhwani fillah hasan. Baik. Dan hadis dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad. Baik. Ini dua hadis dulu kita ambil berhubungan dengan mitsaq. Hadis yang marfu' dari Umar dan Abi Hurairah. Kemudian yang ketiga mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.